Jadi ini udah terpasang teman-teman ya. Nanti ketemunya 3,0. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial ID, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Nah, pada kali ini kita akan membuat video tutorial lagi teman-teman. Tapi sebelumnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua. Karena pada kemarin itu kita alhamdulillah sudah merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, jadi alhamdulillah momen berlebaran sudah kita lewati dan juga silaturahmi juga kemarin udah ya ke keluarga. Jadi sekarang tinggal santai-santai di rumah aja. Nah, dan daripada santai mending kita bikin video tutorial kan ya. Jadi video tutorialnya itu adalah tutorial otomotif teman-teman. Nah, seperti apa tutorialnya, yuk kita turun ke bawah aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Millennial ID, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Nah, pada kali ini kita akan bongkar paket lagi teman-teman. Nah, paket ini tuh berisi gear 16 mata untuk Mega Pro. Nah, jadi kan motor Mega Pro itu standarnya 14. Nah, sekarang kita akan upgrade menjadi 16 mata. Nah, kenapa kita upgrade? Karena motornya itu sudah kita upgrade juga ya performanya. Mulai dari penggantian piston FVM atau piston jenong dan juga modif karburator. Nah, jadi tenaganya lumayan naik dikit teman-teman ya. Nah, untuk gear 15 itu banyak ya yang jual. Nah, kalau misalkan untuk ukuran 16 itu sangat susah sekali kita nyarinya ya. Makanya saya belinya online, dan ini belinya itu saya dari Surabaya teman-teman. Nah, untuk gearnya sendiri ini merek MPM ternyata ya. Saya kira merek apa gitu. Nah, merek MPM ini memang standar lah ya. Keawetannya juga banyak yang bilang sih hampir-hampir mirip dengan standar. Tapi yang menjadi istimewa itu ukurannya adalah 16. Nah, seperti ini. Dan untuk kode rantainya itu kita pilih yang 428. Kan kode rantai itu ada 415, 428 dan 520. Nah, kita pilih yang 428. Kemudian 16T. Nah, coba kita lihat ya. Nah, seperti ini penampakan gearnya teman-teman. Nah, untuk bahannya sendiri sih ini bagus ya. Terlihat sih bajanya lebih bagus, lebih keras. Karena ada beberapa merek yang bajanya itu kayak baja lembek gitu teman-teman. Dan kalau misalkan dipakai itu suka ini nih, di sininya nih apa itu namanya? Suka kemakan ya. Nah, kalau misalkan kemakan ininya, itu yang beresiko besar adalah si as gearnya. Nah, kalau as gearnya udah kena, itu berarti kita harus ganti dan belah mesin. Wah, parah ya. Nah, kalau ini saya rasa sih aman ya, karena materialnya dilihat sepintas lebih kuat sih. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin ada yang berpikir mau pasang gear 16 juga di motor Mega Pro standar. Tapi menurut saya sih disesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena kalau untuk motor standar itu cukup gear 15 aja. Gear 15 itu udah enak banget untuk boncengan ataupun untuk jalan-jalan yang menanjak segala macam. Nah, itu udah enak banget, udah pas lah ya. Tapi kalau misalkan gear 16 ini itu minimal mesin motor kita itu sudah di upgrade. Kalau misalkan masih standar, saya gak saranin teman-teman. Karena pastinya akan berat di putaran awal. Dan itu biasanya kita nantinya sering main-main kopling. Karena untuk gigi satu pasti berat.
Nah, kalau untuk misalkan upgrade ke gear 15 itu gak perlu beli online ya. Biasanya di toko suku cadang itu banyak gear 15 untuk Mega Pro ataupun motor Tiger yang kodenya 428. Nah, kalau misalkan 16 begini biasanya jarang teman-teman, terkecuali di speed shop ya. Kalau di speed shop sih banyak kayak gini. Nah, jadi untuk harganya ini murah banget ya, cuma 18.000 aja satunya. Jadi saya beli dua itu harganya jadi 36.000. Nah, saya beli dua. Nah, kenapa beli dua? Karena kebetulan ada gratis ongkir, yang gratis ongkirnya itu kita harus minimal pembelian 30.000. Jadi daripada beli satu mending beli dua dapat gratis ongkir, kan lumayan ya. Oke. Nah, seperti apa kalau misalkan ini dipasang di Honda Mega Pro? Yuk, kita pasang ke motor. Oke, mantap. Jadi ini udah terpasang teman-teman ya. Nah, dan tentunya kalau misalkan kita pasang gear 16 otomatis harus setel rantai lagi nih. Kita buka ininya ya. Nah, dan ternyata ini gak bisa kita pasang ini nih. Gak bisa kita pasang pengaman. Jadi ini fungsinya untuk melindungi mesin apabila si rantainya ini nanti putus. Jadi kalau misalkan dia ngegulung ya, mesin itu gak bakalan jebol istilahnya sama rantai. Nah, karena pakai gear 16 jadi ini gak kepake nih. Jadi kita harus cari ring yang tebalnya sama kayak gini buat dipasang di sini supaya gak oblak ya. Oke, jadi setelah kita tes penggunaan gear depan 16 dan juga belakang 46 itu masih enak ya dipakai untuk harian. Khususnya di motor standar yang baru dimodif piston dan juga karburator. Nah, untuk akselerasinya itu masih dapat dan juga untuk top speed tentunya bertambah ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ganti dengan perbandingan yang sama, kan 46/16 itu dapatnya 2,8.
Nah, kita bisa ganti dengan mengganti gear belakang menggunakan ukuran 40. Jadi perbandingannya menjadi 40/14. Itu dapatnya sama 2,8 juga. Tapi itu pasti akan berat teman-teman, karena jumlah giginya itu lebih sedikit. Jadi otomatis mesin akan agak berat untuk memulai putaran. Tapi kalau misalkan 46/16 itu akan lebih ringan. Kenapa? Karena walaupun perbandingannya sama, tetapi giginya itu lebih banyak. Nah, jadi untuk teman-teman semua silahkan dicoba di rumah untuk yang motornya udah dimodif. Nah, jadi untuk pencobaan gear depan 16 itu mantap banget ya. Jadi kalau untuk dipakai harian mantap, dan juga untuk dipakai touring tentunya lebih mantap lagi. Nah, kalau misalkan motornya masih standar, belum dimodif piston ataupun karburator ataupun segala macamnya lah ya, masih standar, itu lebih baik diganti gear depannya menjadi 15 aja. Itu juga udah mantap banget. Nanti ketemunya 46/15 3,0. Jadi cukup itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.